Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Bang Lubis dan Bang Rozan. Ya, kita pengen ngobrol-ngobrol. Kalau kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas bersama Dema Zaya tentang cita-citanya. Tapi karena Bang Rozan kan usianya sekarang 12 tahun, udah sering ikut kelas ayah juga. Nah kemudian ayah pengen kemudian Abang Rozan nih menyampaikan tentang kedepannya seperti apa. Maksudnya gini, kalau cita-cita orang umumnya itu pasti berbicara tentang pekerjaan, tentang job. Tapi sebetulnya kalau kita merancang cita-cita, kita nggak perlu justru memikirkan pekerjaannya nanti apa. Jadi ke depan itu nggak usah dipikirin kita itu mau kerja apa, mau jadi apa, mau seperti apa. Itu sebetulnya udah nggak cocok. Karena nanti di zamannya Abang Rozan dan para milenials yang seumuran dengan Abang Rozan ini, nanti itu pekerjaan yang terbayang hari ini sangat mungkin nanti di saat itu sudah tidak ada. Nah sehingga yang perlu dikembangkan dan menjadi fokusnya milenials hari ini adalah bagaimana agar mereka mengenali potensinya dan nanti konsisten mengembangkan potensinya sampai mendekati perfect levelnya. Nah nanti kalau udah mendekati perfect level si potensi ini tadi, pekerjaan itu nggak usah dicari, justru orang yang akan datang memberikan pekerjaan kepada kita. Jadi bukan kita yang mencari uang, tapi uanglah datang mengejar-ngejar kita kalau kita bisa mencapai perfect levelnya kita di setiap potensi kita. Nah artinya setiap kita perlu mengenali potensi apa yang ada pada diri kita. Setiap orang punya potensi, karena ini bagian dari fitrah. Sejak kita lahir di dunia ini Allah sudah berikan potensi, tapi dalam perjalanannya mana yang kita kembangkan itulah yang kemudian yang keluar. Nah sekarang usia Abang Rozan 12 tahun. Selama 12 tahun ini kira-kira menurut Abang potensi apa yang sudah Abang rasakan bahwa ini adalah kelebihan kemampuan yang Allah berikan pada diri Abang yang kira-kira menurut Abang bisa Abang nikmati dan sesuai dengan panggilan jiwanya Abang. Silakan sampaikan sebanyak-banyaknya yang Abang mampu. Oke, sip. Jadi yang pertama kayaknya sih yang paling kelihatan itu yang mengajar gitu, jadi pengajar. Itu soalnya di tempat ngaji di dunia itu banyak teman-teman yang minta tolong sama yang biasanya mengatur itu Bang Rozan. Jadi mengajari itu kayaknya jadi salah satu potensinya sih. Habis itu yang kedua di bidang seni, di fotografi ada juga. Soalnya itu keren aja gitu, jadi bisa seneng, bisa ngelihat, bisa berinteraksi dengan orang sekitar, jadi bisa nambah keramahan, makin banyak interaksi sosial gitu, sambil kita menghasilkan seni yang bernilai, bercerita gitu. Jadi itu satu potensi yang buat enjoy juga. Nah setelah itu ada di bidang graphic design ada juga. Sering diminta tolongin sama eyang sama bunda, suruh bikinin spanduk, poster. Itu juga sambil belajar untuk menyiapkan lah sedikit-sedikit. Walaupun nanti nggak terlalu dipakai ya, penting ada skillnya lah. Nanti kalau diminta tolong bisa gitu. Tapi itu kayaknya bukan jadi fokus utama deh. Nah habis itu bisa juga di bidang masak ada juga. Tapi itu juga bukan jadi fokus utamanya. Soalnya beberapa hari ini udah pernah masak beberapa resep yang belajar dari YouTube, belajar sendiri. Ada orang ngajarin, kita niru gitu. Udah pernah bisa masak ayam goreng barbecue waktu itu sama popcorn karamel. Nah itu besok juga kayaknya mau nyoba bikin satu lagi nih, potato wedges namanya. Nah lalu ada juga di bidang menulis ada. Soalnya dulu kan di sekolah juga disuruh nulis banyak-banyak, juga pernah nulis cerpen gitu yang udah di post sama ayah gitu. Kayaknya ada juga di situ sedikit. Lalu
Di bidang apa lagi ya? Di bidang apa lagi ya? Itu ya. Iya, Nah sekarang yang langsung terpikirkan. kalau dari semua yang Abang Rozan sampaikan tadi itu, eh, kan ada sebagian yang menurut Abang itu memang menjadi minat. Bang Rozan suka mengerjakannya, tapi fokus yang mau dikembangkan tidak di situ. Nah dari sekian banyak tadi yang disampaikan itu, yang kira-kira bakal Abang pilih menjadi fokus yang akan Abang kembangkan tuh yang mana? Yang paling Brozan kembangin itu kayaknya di proses mengajarnya sama di di foto atau di desainnya gitu. Soalnya itu yang kayaknya paling dibutuhin orang di zaman nanti gitu. Terus kalau untuk mengajar itu apa hari ini yang sudah Bang Rozan siapin agar Abang nantinya terus jadi expert, biar Abang jago ngajar tuh apa yang Abang siapin hari ini? Yang Brozan lakuin hari ini kan Bon ikut diniyah tuh. Nah, setiap ada orang yang minta tolong ke Bang Rozan, Brozan belum tolongin, cuma Brozan nggak bantuin. Jadi mereka tetap Brozan ajarin. Jadi ya kalau mereka minta tolong Bon tolongin, cuma nggak semuanya. Jadi Brozan mengajari mereka cara belajar yang benar gitu. Nah itu sih yang udah Bon lakuin. Sama dulu juga pernah ngajarin ngaji anak yang ngaji sore kan pindah ke pagi, ya Brozan ajarin juga waktu itu. Sekarang jadi lulus bersama gitu sih. Jadi kalau di Niniyah itu biasanya apa yang Abang ajarin? Macem-macem ya, yang mereka tanyain yang udah Bon pelajari, habis itu mereka Misalnya tanyain misalnya fikih ya, fikih. Habis itu kadang juga hafalannya disuruh ngetes, habis itu suruh benerin gitu. Gitu sih. Cuma belum pernah ngajarin hal baru ya ke mereka. Cuma ngajarin yang sudah Bon pelajari aja gitu. Ya, ya. Terus nanti setelah hari ini agar Abang punya keterampilan mengajar yang jauh lebih baik, kira-kira Abang mau melakukan apa? Mungkin nyoba ngajar nawarin diri ke TPQ sih kayaknya. Itu salah satu yang paling bagus, atau ngajarin skill yang Brozan bisa ke anak-anak yang punya minat yang sama, cuma belum ada yang ngajarin. Soalnya Bon pernah coba nyari seminar desain grafik gitu, nggak ada yang buat, yang nggak ada yang bersedia buat ngajarin. Soalnya adang lokasinya jauh gitu. Jadi yang Brozan nanti mau terapkan di bidang mengajarnya itu, nanti Brozan mau bikin suatu kayak apa, kayak sekolah, cuma bukan ya kayak les gitu di bidang yang Brozan sudah kuasai. Misalnya apa? Misalnya apa ya, misalnya kalau ada anak yang tertarik sama misalnya ngaji gitu atau hafalan gitu bisa. Habis itu di bidang memasak ya dikit-dikit lah. Habis itu bidang menulis juga ya gitu sih, yang nanti Bon bisa pelajari. Bon belajar lagi, makin banyak yang bisa Bon ajarin gitu. Terus hari-hari yang akan datang nih, sampai kan umur Abang tambah terus nih. Nah kira-kira ilmu apa sih yang bakal Abang tuh penasaran banget untuk Abang terus pelajarin tuh apa kira-kira? Yang bakal Abang kejar sampai orang-orang nanti melihat Abang tuh sangat expert di situ. Abang tuh jagonya di bidang itu, kira-kira mau bidang apa? Yang Abang bakal ajarkan juga ke orang-orang. Itu tentang apa? Tentang kalau itu sih, Kalau misalnya kayak ayah sekarang kan ayah belajar tuh terus tentang parenting, ayah belajar terus. Jadi gimana caranya ayah itu jadi ahli di bidang parenting. Terus neurolinguistic programming ayah belajar, hipnoterapi ayah belajar, leadership ayah belajar. Nah kalau Abang Rozan tuh kira-kira Abang penasaran apa yang kemudian membuat Abang tuh bisa sangat menikmati belajarnya, yang kayak Abang lihat kalau misalnya ayah belajar tuh kayak gimana. Pas ayah minat sesuatu tuh ayah pelajarin kayak gimana, ayah tuh nyiapin semua belajarnya itu sampai ayah tuh bener-bener
menguasai. Nah abang tuh kira-kira apa yang mau ke depan tuh abang mau pelajarin banget sampai abang benar-benar ahli tuh apa aja kira-kira? Yang pasti sih di bidang agamanya ya harus lah. Habis itu kalau di bidang buat apa namanya, yang tambah-tambahannya itu paling di menulis kayaknya masih, tapi iya menulis bisa jadi. Habis itu di bidang graphic design juga masih belum terlalu menguasai teori-teori yang lain. Abang pengen lebih baik lagi Iya. menulis dan desain. Iya, sama apa lagi ya? Sama iya sama apa lagi? Sama memasak sih masih belum terlalu, kadang ngatur apinya belum terlalu pas gitu. Itu sih kayaknya. Kalau selama ini abang belajarnya itu gimana? Biasanya sih Di mana atau siapa yang ngajarin abang untuk kemudian menambah keterampilan dan kemampuan abang tadi semua itu? macem-macem sih. Bosan nyarinya di YouTube, kalau kadang-kadang ada di Google, bon cari juga dia tutorialnya. Kalau dia ngarahin ke Google ya ke Google gitu. Habis itu paling sering sih di YouTube. Cuma tutorial yang paling sering Borazan dulu tonton itu yang mana ya? Yang dari YouTube, macam-macam orangnya. Ada yang orang Amerika, ada orang Inggris, ada orang Indonesia, orang Medan ada. Gitu yang ngajarin teori-teorinya gitu. Itu sih. Terus nanti ke depan siapa yang menurut abang bisa membantu abang Siapa ya? agar abang bisa menjadi sukses itu? Kira-kira abang akan mencari siapa yang bakal membantu abang sampai abang bisa menjadi lebih baik? Jadi setiap orang itu bang, kalau dia pengen berhasil, dia itu perlu pelatih yang bisa membimbing dirinya, melatih dirinya untuk lebih baik. Nah kalau ayah itu dalam perjalanannya ayah menjadi seorang trainer itu kan ayah cari juga guru-guru terbaik yang ayah tahu. Nah terus mereka lah yang kemudian membantu ayah untuk kemudian ngasih nasihat, ngasih bimbingan, ngasih arahan, latihan, sampai ayah kemudian benar-benar terus tumbuh jadi lebih baik gitu. Nah kalau abang kira-kira siapa yang abang cari dan kira-kira di mana orangnya tempat abang belajar itu? Aduh, di mana ya? Belum kepikiran sih sampai situ. Masih terlalu jauh. Ya itu PR Iya. sebenarnya nggak terlalu jauh. Mulai sekarang tuh abang bisa, misalnya saat abang buka YouTube, abang googling juga ya, cari di Wikipedia apapun sebetulnya. Kalau abang udah tertarik tadi ya, abang bilang tentang keilmuan agama, atau abang misalnya kayak tadi keilmuan agama, berarti abang perlu cari di mana tempat abang bisa belajar agama yang terbaik. Jadi kita itu kalau pengen jadi expert ya kita harus belajar dari yang terbaik. Nah abang perlu nyari tuh tempat belajar agama itu di mana yang terbaik. Cari. Abang pengen belajar masak, coba cari. Abang udah tahu belum siapa orang paling jago masak di dunia ini? Siapa orang paling jago masak di Indonesia? Siapa orang paling jago masak misalnya di Bali? Nah itu abang perlu tahu. Nah yang kayak gitu-gitu itu dicari. Nah rasa penasaran itulah yang perlu terus kita tingkatkan dalam diri kita supaya kita jadi expert. Jadi cari tuh orang-orang yang menurut kita hebat di bidang yang kita sukain. Abang tadi ilmu agama, coba cari hari ini siapa sih orang yang menurut abang itu paling hebat dalam ilmu agama, wawasannya, pengetahuannya, pemahamannya, bukan yang kemudian sekedar-sekedarnya misalnya begitu. Meskipun kita belajar kan dari semua orang, tapi abang perlu cari siapa yang kemudian benar-benar yang terbaik, yang bakal abang jadiin gurunya abang, dan abang cari dia nanti dimanapun dia berada. Nah yang bisa abang jangkau sekuat kemampuannya abang. Terus selain itu ya tadi abang perlu membangun jaringan tuh, manfaatkan sosial media, hubungi mereka, berkomunikasi dengan mereka sampai kemudian mereka mau ngajarin abang, membimbing abang. Nah, rata-rata guru-gurunya ayah itu dulu ayah belajar hipnoterapi ya itu juga ketemunya dari sosial media. Awalnya dari inbox nggak kenal orangnya awalnya ya. Misalnya ayah dulu pernah belajar sama namanya Pak Asep Harul Ghani, pernah belajar sama Pak Ahmad Masruri, sampai ketemu sama Coach Gunawan itu pun
itu dari sosial media. Banyak guru-guru lain itu awalnya dari sosial media dulu gitu. Nah dari sana komen-komenan, terus inbox, ngobrol di situ, baru kemudian ketemu. Nah itu inisiatifnya kita, yang orang yang mau belajar itulah yang kemudian mencari guru. Jadi abang kayak tadi, bidang apapun yang abang pengen expert itu, cari gurunya itu. Jangan sampai abang itu pakai sosial media nggak ada tujuannya. Jadi abang mau punya IG, tujuannya apa aku punya IG? Buka YouTube, tujuannya apa aku buka YouTube? Nah pastikan semua itu, apapun fasilitas teknologi itu untuk kemudian mengembangkan potensi kita. Tujuannya dijelasin dulu. Aku mau belajar apa, aku nyari siapa, dan nggak usah ragu. Kemudian saat kita kemudian lihat, wah ini orang hebat nih, nggak usah ragu, sapa aja. Bisa kita misalnya di IG bisa DM dia. Masalah nanti dia mau jawab atau enggak ya urusan belakang. Misalnya kalau di YouTube komen aja gitu, sapa dia dan seterusnya. Justru itulah nanti bikin kita jaringan tambah luas, pertemanan kita makin banyak orang yang bisa bantu kita gitu. Gitu bang. Nah terus sekarang abang perlu tahu levelnya abang itu di mana. Nah, misalnya dalam hal desain, oh kira-kira abang itu levelnya di posisi siapa nih? Masih pemula atau sudah mulai tingkat lanjut, apa udah master? Nah itu abang perlu tahu. Dan supaya kita tahu posisi kita dan kita semangat untuk belajar, ada namanya benchmark. Benchmark itu adalah orang lain ya, atau sesuatu lah yang kemudian bisa kita letakkan dia itu secara kemampuan ya, atau capaian itu di atas kita, dan memang itu kenyataannya, dan nanti dia kita jadikan pembanding kita. Benchmark itu pembanding kita. Jadi ada motivasi terdekat kita itu jadi seperti siapa. Jangan jauh-jauh. Misalnya abang ilmu agama, posisinya abang sekarang, terus abang langsung bilang siapa benchmark saya? Nabi Muhammad. Itu kejauhan. Nabi Muhammad itu jauh banget dari kita. Secara keilmuan, kemampuan, penguasaan, kita nggak ada apa-apanya. Nah mulai dari yang terdekat dulu. Siapa? Nah, contoh misalnya siapa yang abang kemudian menurut abang anggap diletakkan di atas abang, ya silahkan, boleh siapa aja. Nah abang lihat dia, terus saat abang lihat dia, lihat kemampuannya, langsung abang fokus gimana caranya minimal abang bisa sama seperti dia. Cari tahu, belajar, lakukan apapun yang kemudian bikin abang tuh bisa sama seperti dia. Nah nanti kalau abang udah sama seperti dia, ganti lagi benchmarknya yang di atas itu lagi. Nah jadi abang tuh tumbuh kayak gitu. Jadi misalnya sekarang abang di Denpasar, ya coba cari aja di level Denpasar siapa sih anak-anak sosialnya abang yang lebih dari abang misalnya. Cari dia, lihat, pelajarin. Jadi lebih hebat atau minimal sama seperti dia. Nah kalau misalnya udah sama, naik lagi benchmarknya, cari lagi yang lain. Begitu terus. Naik level gitu. Nah benchmark itulah yang kemudian bikin kita jadi termotivasi untuk kemudian jadi lebih baik terus menerus gitu. Gitu bang. Jadi abang jangan cuman slow aja, tapi semua perlu terstruktur. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Tinggal diingat lagi, diulangin lagi gimana supaya abang itu fokus kalau mau buka HP atau nyalain komputer atau apapun lah, abang buka sosial media ya, atau aktivitas apapun yang terkait dengan teknologi itu, abang tentuin dulu di awal tujuannya apa. Hari ini aku penasarannya apa. Oh misalnya aku penasaran kalau abang mau desain ya, aku penasaran aku harus bisa nih, target hari ini aku bisa belajar ini gitu. Jadi abang nyalain komputer itu bukan kayak orang bosen, kayak orang nggak punya tujuan, kayak orang nggak tahu mau ngapain, yang kemudian hanya akhirnya buat hiburan aja. Banyak loh orang nonton YouTube itu cuman buat hiburan aja, habisin waktu, nggak ada tujuannya. Setelah habis waktunya dia belajar apa, dia nggak tahu juga. Nah kalau kita punya tujuan itu enak, jadi kita tahu selama aku tadi nyalain komputer sekian jam itu aku belajar bikin ini. Misal contohnya ayah setiap kali mau nyalain laptop atau nyalain komputer itu sebelumnya ayah udah tentuin dulu aku mau belajar apa. Nah terus biasanya ayah kalau udah buka
laptop itu, misalnya ayah buka YouTube, Google atau apapun yang ayah tonton, itu ayah tulis. Jadi dicatat, jadi betul-betul kita tahu kita hari ini belajar apa. Bisa pakai PowerPoint atau kadang ayah catat di MS Word atau bahkan ayah bikin catatan di Facebook. Makanya kelihatan kita itu betul-betul ada yang kita pelajarin dan ada hasil dari belajar kita itu gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Dan ini yang banyak nggak dilakukan sama orang, sehingga kuotanya habis, waktunya habis, umurnya habis. Tapi dia nggak jelas dia belajar apa. Nah, supaya bisa terukur, catat, tulis, tentuin apa yang kemudian mau kita pelajarin, catat apa yang kemudian sudah kita pelajarin, dan tentuin lagi besok mau belajar apa lagi gitu. Oke? Sip. Nah, itu dulu deh, udah 20 menit, kemarin sama Zaya juga 20 menit. Mudah-mudahan obrolan sama Bang Rozan ini bisa menginspirasi kita para orang tua dan juga anak-anak millennials bagaimana merancang kesuksesan sejak hari ini, supaya nanti di zaman kita, ya di zaman kalian lah anak-anak millennials ini, perkirakan kan tahun 2030 atau 2035 nanti itu kalian tidak bingung lagi tentang pekerjaan apa yang harus kalian kerjakan, tapi kalian bisa mulai dari sekarang carilah aktivitas yang kalian cintai dan kerjakan itu setiap hari. Nikmatin hidup kalian dengan mengerjakan hal yang kalian cintai itu, tapi serius, bukan santai-santai. Dinikmatin tapi serius. Mindsetnya di dalam pikiran kita, gimana caranya aku jadi orang paling hebat di bidang ini, gimana caranya aku jadi orang paling expert di bidang ini. Pelajarin sekuat tenaga kita, cari pembanding yang lebih hebat dari kita, pastikan kita bisa sejajar sama dia, terus naik level lagi seterusnya, sampai benar-benar suatu hari kita jadi orang paling hebat di bidang kita. Kalau orang butuh sesuatu pasti nyarinya kita. Nah, usahakan suatu hari kalau ditulis nama kalian di Google, ya nanti di search engine itu di Google misalnya tulis nama Rozan Muhammad Noval, di bawahnya itu keluar banyak sekali kemudian info-info tentang diri kalian, tentang hal baik, tentang prestasi, tentang karya, tentang kontribusi yang kalian sudah persembahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.